والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita menasihati teman yang mudah tersinggung dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita? Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang gak ada kekurangannya, mencari teman yang gak ada salahnya, sampai mati gak bakal punya teman. Gak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqah fa innahu munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar. Wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabaghadu, jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum melihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang gak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi li'adfa'a syarra anni bittahiyyati wa udhira al-bishra lil insani ubghiduhu kama qad hasya qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia, masya Allah, insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah, insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah tambah sakit hati dia.
Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Enggak boleh, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasulullah, enggak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yungfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, anziru li hadain, untuk 2 orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastoliha, sampai 2-nya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya nggak diangkat dan dosanya nggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq atau keponakannya Abu Bakar As-Siddiq, Mistah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar As-Siddiq. Mistah ikut menyebarkan. Padahal Mistah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Mistah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Mistah lagi. Maka Allah mengatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti wala ya'ti ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Mistah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini, pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Quran disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahanam, nar talazza, macam-macam disebutkan. Tapi neraka itu tingkatannya ke bawah, dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin, yang Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8, dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Dia berkaitan dengan neraka. Surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu yaitulah yang surganya paling tinggi.
Ashabul yamin yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu kalau nggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Nggak sholat sunnah merasa dosa karena dia apa? Ya Allah, eman-eman, ngobrol panjang-panjang. Barakallahu fiki, Masya Allah. Nah, sampai mana jemaah? Ya nanti di surga tuh ada anak-anak kecil ya, subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu', seperti mutiara-mutiara, subhanallah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi muqarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih, bangun rumahnya supaya kuat ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat. Malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha ya untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini ya yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillah minan nar. Ada enggak orang munafik di sini jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaahnya yang sholat ada yang munafik jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minan nar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, nggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamshi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Apa dulu nikmat kubur? Tentunya buat orang yang sholat ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim, insya Allah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya, tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita nggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat, tidak mau minum lagi. Alhamdulillah, saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat pokoknya sudah, ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya nggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa, dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai? Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia nggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka nggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau mengulangi. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat nggak mau minum karena nggak punya duit. Ana tobat, ana nyesel nggak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rizki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad nggak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu kalau dia ngulangi, Ustaz, gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa, kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima, taubat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi. Lalu kalau ada hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak, akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, illal ladzina tabu ma'dziratan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau taubatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang. Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dzambin
yadkhulu bihil abdul jannah. Wa rubba ta'atin yadkhulu bihal abdun nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga. Ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan terkadang orang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat. Kemudian dia senantiasa mengingat dosanya. Dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya nggak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Merasa orang lain nih, semua nih nggak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain, bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Nggak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga nggak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun nggak bisa dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmati, kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah yang tinggi. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita. Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Na'am. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, doa kita nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia bajunya sudah kusam lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rabb ya Rabb. Kemudian Rasul mengatakan anna yustajabalah wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram, maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astagfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan shaghair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihissalam
karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان